itu manusia benar, ngapain dia menghilang? Ngapain dia ya? Aku juga nggak bisa menolak takdir ya, kalau dia ditakdirkan jadi eh, adik tiriku ya mau ngapain, orang aku juga nggak tahu itu manusia siapa. Tapi sekarang kan setelah berapa tahun, oh ternyata dia penipu, ternyata dia tukang bohong, ternyata dia pelaku kriminal, banyak yang nyari ya. Rasain yang dulu-dulu tuh, yang dulu-dulu kalau misalnya nonton si Uzi itu nama kalian ya, pokoknya kalian-kalian yang dulu. Sekarang kalian minta maafnya di dalam hati aja ya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu ikut ngehujat aku, apalagi ikut ketak-ketik. Nah, makan loh. Aku mah nggak kenapa-napa, aku tetap di sini, guys. Tapi kalian yang menghujat aku untuk fitnah, untuk sebuah framing, untuk segala aku tetap Fitri Salhuteru, say. Tetap aku punya kehidupan yang masya Allah tabarakallah gitu loh. Nggak ada yang perlu aku takutin, nggak ada yang perlu aku khawatirkan gitu. Bajunya aku warnanya iya, baju gym sayang. Minggu Berkah udah ada tuh, kalian komen bagaimana pendapat kalian tentang si Samira yang orang udah di penjara tetapi masih tetap pengen keluar ya. Bagaimana tentang si Samira yang mulutnya kalau di luaran udah kayak bener-bener dia itu berani banget, begitu di depan orangnya lunglai. Nah itu gede bacok ya. Aku ikutin Kak Fit dari dulu juga. Bener Kak, apa? Bener itu bener ya. Bener, makanya aku tuh kecewa gitu. Aku kecewa kenapa aku ini seorang pendosa ini. Nah aku nih si pendosa ini kepengen semua itu damai. Yang masalahnya besar dikecilin, yang kecil diilangin. Aku yakin kok semua keonaran skincare ini semua juga punya misi-misinya masing-masing. Aku yang nggak punya bisnis skincare yang cuman mendampingi orang-orang yang memang terzolimi, dituduh ini itu, ternyata yang bermain yang udahlah ya, kalian jabarkan sendiri. Aku manusia biasa dan aku juga berhak kecewa. Kalau itu dilakukan sama misalnya si Ijah ya. Oh si Ijah jadi maklar komeras ya udahlah, dia masih Ijah ya, dia juga kan tukang keluar-keluar onar atau apalah, udahlah ya memang dia mungkin mata pencahariannya begitu ya gitu. Kalau tiba-tiba aku ngelihat seorang yang bener-bener ini mau katanya dimintain tolong, ngapain lu sampein, udah titik poinnya, nggak usah cari pembenaran dalam perlakuan yang harusnya tidak patut dilakukan. Itu menurut aku. Kalau misalnya aku ini memang ingin di jalan yang benar dan aku ini seorang yang sudah nggak mikirin duniawi lagi nih ya, udah nggak mikirin duniawi lagi nih, udah siar terus ada orang minta di sebetulnya si SS juga nggak minta ditabayun kan, enggak gitu loh, cuman karena suruh datang ke rumah dia, nggak ada juga yang minta datang ke rumah dia. Makanya kalau ini nggak benar, silakan aja nanti SS pulang dari China, temuin, kan katanya mau temuin. Silakan kalau memang SS yang salah, aku nggak akan segan-segan minta maaf. Ya, tapi sekarang SS ngomongnya bukan seperti itu. SS itu bercerita tidak kurang tidak lebih seperti itu. Tapi nanti kalau kalian itu udah bertemu sama S dan kalian bisa membuktikan kalau SS itu yang salah, aku minta maaf gitu, tenang gitu, itu mah tenang, aku mah nggak gengsi minta maaf. Tapi menurut SS satu, dia tidak pernah mau datang ke rumahnya, dia yang disuruh datang ke rumahnya. Kedua, dia datang ke rumahnya nggak boleh bawa handphone, bla 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 bla, oke, nggak boleh ditemenin, oke. Selanjutnya dia dimintakan 50M, mau katanya disuruh sama si Bopeng atau enggak, ya ngapain lu sampein gitu loh, lu ngapain sampein, kan harusnya nggak usah disampein. Ngapain juga nyuruh datang gitu. Lah si SS datang sana kan dipikir ya iya mau didamaikan. Dia sampai walaupun dia nggak merasa kepengen damai karena dia dipanggil sama orang yang masya Allah tabarakallah banget, dia nurut. Dipikir akan apa kesana itu, akan apa. Ternyata begitu dipanggil ke sana yang dibahas harta terus katanya. Harta terus yang dibahas. Aku kan nggak akan diam ngomong, biar nggak ada lagi orang-orang kayak begini menggunakan derita orang lain untuk kepentingan sendiri. Gas, nggak ada. Aku mah mau katanya dia unfollow kayak blok bila perlu. Aku nggak sudi aku deket-deket dengan orang yang menurut aku
contoh baik, ternyata dakjal sama si Bopeng. Udah jauh-jauh. Aku nggak urus aku. Nggak peduli aku. Ya, nggak peduli kecewa gitu. Kecewanya gitu bukan yang ngademin, lu malah nyampein pemerasan kan sih. Gak usah gila. Aku nggak perlu hormat-hormat sama orang yang nggak patut aku hormatin. Emang dia siapa? Dia bukan siapa-siapa aku ya. Hanya kenal-kenal teman begitu doang. Banyak teman-teman aku. Dia nggak mau berteman sama aku juga bodo amat. Ya, cuman izinkan aku manusia biasa ini juga punya rasa kecewa. Karena apa? Aku berpikir harusnya tidak dilakukan gitu loh. Kenapa aku yang selama ini dituduh Markus, dituduh dalang, dituduh apa, ternyata lu yang harusnya nggak melakukan itu. Bolehlah aku marah guys, udah 2 tahun lebih. Plot twist, tahu nggak kalian plot twist? Plot twist guys. Prinsip sangat kuat, aku mah nggak ada urusan. Apapun resikonya aku iniin. Kenapa? Karena aku berhak membela diri dan berhak membuka mata masyarakat. Selama ini yang di framing sama si Bopeng ini, si Nepos lah inilah itulah. Cuman apa? Cuman kepengen kalian ini ikut-ikut percaya ucapan si Bopeng yang sekarang kalian melek. Ada lagi nih plot twist. Gini ya teman-teman ya. Kalau masalah perbuzzeran, aku tetap mendukung perbuzzeran itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau masalah skincare, aku yakin semuanya ikut bermain dalam apa? Dalam mempertahankan produknya masing-masing. Entah itu caranya bersih atau entah caranya kotor. Karena aku kenapa ngelihat itu? Si Bopeng memang tadinya ada di sana untuk urusan skincare ya. Untuk urusan skincare emang si Bopeng di sana merasa teman-teman yang di sana itu merasa oh ini ada orang yang mau speak up untuk membirukan dunia skincare. Jadi berkubu nih. Tapi orang-orang yang di kubunya si Bopeng awalnya percaya sama si Bopeng, mereka pun lengah. Ternyata si Bopeng ini ada maksud. Maksudnya apa? Memeras. Itu yang lengah. Makanya NM masuk penjara. Karena apa? Terinspirasi nih dari si Bopeng. Oh, enak ya dia jedar. Terus setelah itu si Bopeng belajar nih dari kelemahan si NM. Apa belajarnya? Pakai kontrak dia. Ala-ala review endorse. Setelah tahu banyak penghasilannya dari review endorse itu, mulai itu laporin orang. Damai dengan cara apa? Meres. Benar katanya. Sekarang paling enak itu cari uang apa? Bikin laporan. Di atensi. Atensi. Udah TSK. Meres. Kalau ada yang dilaporin lagi sama si Bopeng, aku mah lillahi ta'ala ya, aku bakal bela kalian. Ini orang harus dilihat. Nggak peduli siapa yang backingin guys. Sekarang suara masyarakat itu yang benar-benar harus kita suarakan ya. Teman-teman penegak hukum juga jangan mau atensi hal yang salah. Cukup belajar dari kasusnya DRL di Serang Banten tuh. Di apa? Ya di Tangerang ya. Bagaimana sidang bisa amburadul begitu? Segala saksinya innalillahi meninggal lah. Segala orang yang punya apa tuh? Yang punya gerabah sop atau apalah kagak mau pada hadir. Kafit mau nanya waktu huru hara kapan selesai bohongnya. Udah dikit lagi, makanya setiap hari itu kan ada aja kabar. Tiba-tiba, oh gini ya, oh pemerasan begini ya. Gitu, sedikit lagi makanya kalian para owner skincare ini jangan takut kalau ada yang nakut-nakutin. Ingat ya, kesalahan brand itu tanggung jawab BPOM yang utama. Yang utama BPOM. Kalian lapor kalau produk kalian salah itu, kalian jangan takut kalau misalnya ditakutin. Akan di bla bla bla, akan diumumin. Nggak apa-apa. Umumin. Nanti juga akan ada kok. Nggak bisa aku tuh gemes banget mulut aku tuh pengen berkata-kata kasar. Nih, Dokter Andreas Ditungkir. Al-Arzak, ya kalau lu nggak capek karena lu nggak dikata-katain, kalau lu capek ngelihatnya lu skip aja, simple itu. Kalau aku nggak akan capek karena aku membela harga diriku yang dari awal dikatain A B C D. Nah faktanya nggak ada, aku nggak bela manusianya, aku bela kebenaran perbuatannya. Aku juga nggak bela Richard Lee, aku juga deket enggak sama Richard Lee ya, tapi melihat perdanyan sedang ini kok begitu amat gitu loh. Nah, begitu. Kamu tuh harus pintar. Kamu tuh jangan
Jangan sebagai masyarakat pengguna dunia sosmed gampang digiring-giring, gampang di ini, gampang di apa ya, gampang dihasut untuk benci sama orang. Terima kasih. Bentar lagi NM itu dia harus membina lagi dari nol, dari chapter 1. Emang gue bisa ditamat-tamatin. Sin. Udah pokoknya aku mah tetap akan fokusnya kepada si Bopeng dan korporasi pemerasannya. Gak urus aku mah. Mau kalian ngegiring kemana-kemana, mau ada keributan Diva dilaporin, ada yang tersangka ini, aku nggak mau tahu. Pokoknya aku nggak mau ke distract ya. Orang yang udah bikin onar di dunia maya harus kita lihat. Seru. Terima kasih Olive. Kalian apalagi sekedar netizen, kalian ngomong udahlah Bu, begini. Teman deket aku aja yang bilang, udahlah ngapain sih ladenin Samira, aku maki, bener, lu diem ya. Coba kalau dia posisi jadi aku, anak aku dikata-katain, aku di framing ini itu. Jangan gini, jangan menasehati orang yang lagi murka. Tunggu dulu adem. Orang itu murka ada sebabnya, bukan sementara-mentah murka itu nggak ada sebabnya. Aku juga bukan orang gila. Kalian lihat mana aku mah kalau misalnya dikatain sama yang sekali 2 kali lewat, mana lah aku ladenin. Kalau si Bopeng nggak tahun aku udah diemin. Jangankan kalian netizen yang suruh aku diem. Teman-teman dekat aku aja yang nyuruh diem, yang tiba-tiba nasehatin aku marahin. Apalagi kalian. Nikmatin aja netizen. Oke, sekarang sekali aja ya. Dindi DMR, kasusnya Koruben. Aku merasa insya Allah ini semua akan baik-baik aja. Mereka akan berdamai ya. Aku doakan itu. Jadi nggak penting ya. Terus apalagi harus balance ya, harus balance. Si Niki nagih si CEO ya bayar. Ya bayar kalau memang punya utang bayar. Gitu. Kalau nggak punya utang ya nggak tahu ya, karena kan aku juga nggak kenal sama CEO. Sama waktu si Bunda Queen juga nipu NM untuk urusan apa tuh, permarkusan, kan aku yang suruh balikin uangnya. Balikin lu berurusan sama dia, nanti dia lepas habis lu. Nah balik. Kalau yang benar-benar gitu, walaupun aku gedak sama si NM ya, kalau dia benar-benar ya, kalau dia ketipu. Kalau kayak si Edi Gun yang diposting mukanya, harusnya NM tanya tuh sama si Rene. Ya kan gua rasa itu mereka seling tuh. Tanya sama dia, siapa Rene itu yang suruh nyerang aku melalui Yoke. Syukurin loh. Bu Fit tipe temen yang seru. Iya seru. Aku mah diajak seru ayu, diajak apa juga ayu. Rio. Udah dipulangin sama Queen. Emang kamu kenapa Vina? Bukan band yang jadi gembel di Bali sekarang. Nggak tahu masih di Bali apa enggak.